9 bom meledak dahsyat hancurkan Candi Borobudur. Presiden kutuk keras pelaku terjadi pada 21 Januari. Sembilan bom meledak dahsyat hancurkan Candi Borobudur. Presiden kutuk pelaku akan dibahas pada artikel ini. 9 bom meledak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, menghancurkan sebagian besar bangunan. Bom meledak di Candi Borobudur tepatnya terjadi pada pukul 1.00 WIB sampai dengan 3:30 WIB pada 21 Januari. Ketika itu rentetan ledakan merusak 2 patung Buddha dan 9 stupa di sisi timur pada Arupadatu Candi Borobudur. Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam ledakan-ledakan yang terjadi pada bangunan candi terbesar di dunia tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu, Nugroho Noto Susanto, memperkirakan pelaku pengeboman adalah teroris. Presiden Soeharto mengecam para pengebom dengan mengatakan, mereka membela orang-orang yang tidak memiliki rasa kebanggaan nasional. Mengingat Candi Borobudur merupakan monumen nasional bahkan dunia, sebagaimana zonabanten.com kutip dari laman UP pada 21 Januari 2022. Sontak ledakan yang terjadi pada kuil Buddha tunggal terbesar di dunia hebohkan pemberitaan media internasional. Pihak berwenang mengatakan 11 bom ditanam di antara 76 menara berbentuk lonceng yang dikenal sebagai stupa di tingkat atas candi yang bertingkat-tingkat. Setiap stupa berisi patung Buddha seukuran aslinya. 9 dari bom meledak menghancurkan 9 stupa. Candi Borobudur merupakan daya tarik wisata utama dan dianggap sebagai monumen arkeologi terbaik di negara ini. Sebuah proyek restorasi 20 tahun yang didanai oleh banyak organisasi internasional akan diselesaikan di candi dengan biaya puluhan juta dolar. Candi Borobudur dibangun antara abad ke-8 dan ke-10 Masehi dengan desain yang menggabungkan gaya Buddha India dan Jawa. Selama berabad-abad, beberapa letusan gunung berapi terdekat menguburnya dengan abu dan baru terungkap pada akhir 1800-an. Mulai tahun 1962, kampanye internasional dilakukan untuk merestorasi candi yang menghabiskan biaya puluhan juta dolar. Pemugaran selesai 3 tahun lalu dan candi sejak itu menjadi salah satu tempat wisata paling terkenal di Indonesia. Selain peristiwa ledakan bom yang terjadi di Candi Borobudur pada 21 Januari juga masih memiliki beberapa peristiwa penting lainnya yang sudah terekam dalam sejarah berikut ini. Pada tahun 1942, Jepang menembak jatuh pesawat Catalina Belanda di Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 1954, kapal selam bertenaga nuklir pertama USS Nautilus diluncurkan di Groton, Connecticut oleh Mamie Eisenhower, ibu negara Amerika Serikat saat itu. 1958, pesawat Fokker CX terakhir yang masih digunakan di kemiliteran Angkatan Udara Finlandia FK-111 menabrak menara, membunuh pilot dan operator derek. 1960, Little Joe 1B, wahana ruang angkasa Mercury, lepas landas dari Wallops Island, Virginia dengan Miss Sam, seekor monyet betina sebagai penumpangnya. 1960, Avianca Flight 671 jatuh dan terbakar saat mendarat di Montego Bay, Jamaika, menewaskan 37 orang. Ini adalah kecelakaan pesawat terparah di Jamaika dan yang pertama bagi Avianca. 1961, 435 pekerja tambang terkubur hidup-hidup di dalam tambang bawah tanah yang runtuh di Colbert, Free State, Afrika Selatan. 1968, Perang Vietnam. Pertempuran Khe Sanh, salah satu pertempuran yang paling banyak diliputi di media massa, dimulai. 1969, sebuah reaktor nuklir bawah tanah percobaan di Luckenfeld, Swiss, mengeluarkan radiasi ke sebuah gua yang kemudian harus disegel. 1976, penerbangan komersial pesawat Concorde pertama dengan rute London, Bahrain, dan Paris Rio de Janeiro. 1999, dalam sebuah penemuan narkoba terbesar dalam sejarah Amerika, pihak patroli laut Amerika Serikat mencegat sebuah kapal dengan lebih dari 9.500 pot kokain di atasnya. 2008, bahasa Eyak di Alaska punah seiring dengan meninggalnya penuturan asli terakhir. 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pembangunan kereta api cepat dengan tujuan relasi Jakarta-Bandung, PP, dan pembangunan ini merupakan yang pertama kalinya di wilayah Asia Tenggara. 2018, Electron Rocket Lab menjadi roket pertama yang mencapai orbit menggunakan mesin pompa makan listrik dan menyebarkan 3 kubesan. Indonesia dihebohkan dengan ledakan bom yang mengguncang situs peninggalan sejarah zaman dinasti Syailendra, Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
Peristiwa pengeboman Candi Borobudur itu berlangsung pada dini hari waktu setempat. Ledakan pertama terjadi pukul 1:30 WIB dan ledakan ke-9 terjadi pada pukul 3:30 WIB. Akibat ledakan tersebut, 9 stupa dan 2 patung Buddha yang ada di Candi Borobudur itu hancur dan rusak. Ledakan bom yang mengguncang Candi Borobudur itu terjadi pada Senin 21 Januari 1985 atau tepat 37 tahun lalu. Usai melakukan penyelidikan, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap 2 bersaudara, yaitu Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Hussein bin Ali Al-Habsyi, yang dituding sebagai pelaku pengeboman Candi Borobudur. Dalam persidangan keduanya, jaksa menuding peristiwa pengeboman Candi Borobudur sebagai upaya balas dendam kelompok teroris dalam tragedi Tanjung Priok pada 19 September 1984. Dalam tragedi Tanjung Priok itu terjadi bentrokan antara kelompok aparat dan massa Islam. Adapun bentrokan tersebut disebut-sebut menewaskan 400 korban jiwa. Abdul Qadir membenarkan pengeboman Candi Borobudur merupakan upaya balas dendam peristiwa berdarah di Tanjung Priok. Namun dia mengaku hanya sebagai pelaku di lapangan. Dia mengatakan hanya menyetujui ajakan dari seseorang yang disebut oleh Hussein sebagai otak atau dalang di balik pengeboran Candi Borobudur, yaitu Muhammad Jawad alias Ibrahim alias Kresna. Abdul Qadir akhirnya divonis dengan hukuman 20 tahun penjara karena terbukti sebagai pelaku pengeboman Candi Borobudur oleh Pengadilan Negeri Malang. Sementara itu, Hussein divonis penjara seumur hidup Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang. Setelah menjalani hukuman penjara 10 tahun, Abdul Qadir mendapat remisi dan Hussein mendapat gerasi dari Presiden ketiga RI B.J. Habibie. Keduanya akhirnya bebas dan menolak atas tuduhan keterlibatan dalam pengeboman Candi Borobudur. Mereka menegaskan dalang di balik pengeboman Candi Borobudur tersebut adalah Muhammad Jawad alias Ibrahim alias Kresna. Namun, setelah 37 tahun berlalu sejak peledakan di Candi Borobudur, sosok Muhammad Jawad alias Ibrahim alias Kresna tidak pernah ditemukan oleh pihak kepolisian.